dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan rindu akan kebenaran. Dalam dunia yang sedang dan sering membuat kami kecewa dan ragu, kami ingin belajar untuk tetap setia dan takut akan Engkau. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami saat kami merenungkan firman Engkau kasih. Nama-Mu yang lain hati kami puji kini dan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya. Mereka akan menjadi milik kesayangan-Mu sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani orang benar. Dan orang fasik antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tidak adil. Mereka membandingkan hidup orang fasik dengan orang benar. Mereka melihat orang fasik hidupnya itu makmur dan orang benar itu menderita. Sudah membanding-bandingkan ini. Lalu yang berikut, terjadi krisis iman karena ukuran keberhasilan menjadi duniawi. Dua hal ini nanti kita perjelas lagi. Tadi krisis iman, dan yang kedua ukuran keberhasilan. Yang pertama kita lihat krisis iman dulu. Krisis iman terjadi ketika seseorang mulai meragukan kebaikan, keadilan, atau kehadiran Tuhan. Dalam konteks Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai 15. Umat Israel mulai berkata bahwa melayani Tuhan itu sia-sia karena mereka melihat orang fasik hidup lebih makmur. Krisis iman itu terjadi. Lalu yang kedua, penjelasan kedua dari ukuran keberhasilan tadi. Bagaimana kita mengerti ukuran keberhasilan menjadi duniawi? Bagaimana kita mengerti ini? Artinya, keberhasilan diukur dari hal-hal yang bersifat lahiriah dan sementara seperti uang, kekuasaan, kenyamanan hidup, bukan dari kesetiaan, kebenaran, atau hubungan dengan Tuhan. Sesudah iri hati, mengurangi rasa percaya diri. Soalnya kemudian kejauh. Lebih itu mungkin kami juga kehidupan sekarang. Lalu yang kedua, berbicara tentang iman relatif. Setiap kita ini tidak sama, tapi kita suka
masing-masing kita sharing pengalaman seperti ini. Mungkin tidak perlu banyak yang kita tapi intisari dari pertanyaan-pertanyaan ini membuat hati saya terbuka. Saya pernah lihat ketika orang, menurut saya dia berimannya kurang, dia juga melayani Tuhan kurang, tapi dia berhasil. Dia berhasil. Memang di situ pasti ada kecewa, mengalami kekecewaan itu ada. Dan ini saja dari saya. Terima kasih. Selamat. Jadi secara manusiawi itu ada iri, karena di dalam diri kita itu ada sikap membanding-bandingkan. Itu Bapak, terima kasih banyak. Ini ada lagi, ada sikap lain lagi atau sama? Sama. Oke. Di ayat yang ke-16, apakah saya menjaga perkataan saya tentang Tuhan, terutama saat kecewa, duka, kegagalan, pada saat kita di saat yang paling terpuruk? Apakah kita punya perkataan itu terhadap Tuhan itu seperti apa? Mungkin ada pernah yang memprotes Tuhan. Ya. Saya jujur kembali ke pengalaman saya. Ketika Tuhan sudah kasih saya hal yang terbaik untuk hidup saya, tetapi ketika Dia mengambil kembali, Ya. saya protes. Ya. Tuhan, kenapa seperti ini? Saya tidak mau seperti ini. Dan ya namanya manusia, saat itu memang kita kecewa sekali. Ya. Tuhan, kenapa seperti ini? Saya tidak terima. Pokoknya mungkin sebulan tidak, Ya. mungkin sampai berapa tahun baru kita hilang. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita mengoreksi kembali, kita berlari lagi kepada Tuhan. Itu menurut saya. Kecewa iya, protes juga iya, yang namanya manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita ikhlas, kita sudah kembali ke jalannya. Terima kasih. Terjadi ketidakadilan. Tuhan tidak adil. Jadi kita mengatakan kekecewaan ini. Saya berbatin tulang. Menurut saya, Ya. saya berbatin tulang melayani Tuhan. Tuhan ini tidak adil. Ya. Tapi ujung-ujungnya ketika kita mengembalikan situasi itu ke arah mana yang paling bisa ke Tuhan. Hanya Tuhan bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya. Terima kasih. Saya juga nanya saya Iya. cerita sesuatu. Ada kecewa yang paling besar dalam hidup kami waktu itu. Keluarga saya keluarga canda tawa dan kami memang bukan cerewet tapi ada banyak lucu dalam rumah itu. Itu kalau sembahyang malam nak, Ya. sembahyang kalau habis makan siapapun tamu itu kami harus berdoa. Itu doa keluarga makan orang tua saya harus itu. Mau main gitar sudah itu karena mau hobi musik semua nyanyi atau apa terserah, yang penting doa. Ya. Begitu. Nah, bisa lagi mesra damai bahagia hidup itu. Di tahun itu Bapak pas pensiun Bapak pergi meninggal. 3 hari Bapak pergi, dokter final lagi pun gimana? Paling tahun. Kenapa? Mama sudah jantung membengkak. Siapa yang jantung membengkak? Siapa yang paling stres dalam hidup? Itu adik cucu saya, Kaspa. Dia waktu Bapak masih orang masih menangis, merawat, tapi dia ke gereja. Tuhan, kenapa kau bilang kenapa? Karena Mama pergi, Papa pergi. Kenapa kau ambil sama orang tua semua? Dia kecewa, tidak ke gereja dia sakit hatinya dengan Tuhan kecewa. Mereka semua tapi berbuat baik dan orang tetap seperti yang dia ungkapkan kecewaan itu tidak ke gereja.
sembahyang di rumah saja. Ngomong dan kenapa kau Tuhan, kenapa kau renggut kebahagiaan besar di dalam hidup? Dan dia berdoa. Akhir semua pastor undang. Saya kecewa sama saya. Saya tidak tahu bahwa Bapak cepat Bapak pergi. Karena Bapak pergi pas musim benar. Sekarang dia aktif lagi di gereja karena begitu dia doa. Saya harus terima sukses sekolahnya itu uang Bapak punya kan, biar Bapak Mama meninggal tapi uangnya kan aja. Sekolahnya sudah selesai sarjananya, tapi itu dia sampai sekarang itu dia doa seperti Bapak. Itu kalau kita hatinya itu waktu itu saya sudah senang mana kau Tuhan, kenapa kau ambil? Mereka kau ambil dalam 8 bulan dan setelah Mama pergi. Banyak kan untuk dalam kebahagiaan yang menurut kami Bapak ada harus tersigas. Jadi kadang jawaban Tuhan atas permintaan hidup kita ini tidak diprediksi, ya, tidak diprediksi. Rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia. Saya juga ada sedikit pengalaman, yaitu kakak saya sendiri. Itu anak pertamanya. Ketika anaknya sudah mulai mau jalan, itu dipanggil Tuhan kembali. Dan istri dari kakak saya itu stres sampai gila. Stres sampai gila. Sama seperti saya. Stres sampai gila. Dan kebetulan dia ketemu dengan salah seorang Romo. Dan Romo itu memang dia pendoa. Dia hanya tertawa saja. Dia bilang begini, Tuhan sedang mau memakai kami. Akhirnya denganlah Romo ini berdoa berapa minggu itu. Setelah itu jadi sembuh total. Tetapi ada perubahannya itu. Dia bisa melihat sesuatu yang secara kasat mata itu kita tidak bisa lihat. Sampai sekarang dia menjadi pendoa. Terjawab betul. Dia bilang, Tuhan sedang mau memakai kamu, tapi dengan cara ini. Kamu harus sampai gila dulu. Kamu sampai harus kehilangan anak dulu. Dan sampai saat ini dia sudah menjadi pelayan Tuhan secara khusus, membantu orang yang sakit, Jadi kadang-kadang jawaban doa dari Tuhan itu keras untuk kita juga. Jadi secara manusiawi itu kita punya pikiran itu tidak bisa terima sama sekali. Tetapi itu harus terjadi karena Tuhan itu penentu segala. Lalu yang berikut, apakah saya percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan mencatat kesetiaan saya? Percaya atau tidak bahwa Tuhan mencatat kesetiaan kita? Itu kalau itu saya sangat-sangat percaya. Iya. Karena dari sharing-sharing yang kita lakukan, apa yang kita awal tadi, ini menarik di sharing ini. Ya. Artinya bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap kita. Di lain pihak, terus terang, Yesus kembali menegaskan kepada kita, siapa yang berani mengikut saya berarti harus memikul salib. Bagi kita mengikuti Yesus, berarti kita harus mau memanggul salib, mau memanggul menderita, bukan mau untuk mencari bahagia, bukan mencari sukses, tidak. Orang Katolik tidak ada yang kaya, tidak ada yang kaya orang Katolik. Hidupnya pas-pasan saja. Itu makanya saya dari sana ini kita punya apa ini menarik sekali, menarik sekali.
Artinya dalam hal bagaimana tentang kesetiaan Yesus terhadap kita. Ya. Jadi kalau terus terang kalau saya refleksi diri saya sendiri, saya sering katakan Yesus, siapa saya ini? Siapa saya ini? Karena terus terang dalam pelayanan kita, Yesus dia tidak pernah mengecewakan. Kalau kita mau tanya sekarang apa mujizat masih ada, mujizat ada. Hanya yang tergantung bagaimana kesetiaan kita terhadap Dia. Kalau Dia selalu siap. Jadi kalau mau refleksi diri saya sendiri sebenarnya saya selalu tanya Tuhan siapa saya ini. Dan saya ini sebenarnya manusia berdosa, manusia tidak bisa apa-apa saya. Dan kenapa Tuhan masih bisa pakai saya? Ya kalau dari pertanyaan terakhir dari Bang Markus itu apa tadi bilang dari Apakah saya percaya bahwa Ya. Tuhan menjaga dan mencatat kesetiaan kita? itu saya sangat percaya dan saya yakin Tuhan selalu mencatat setiap apa yang kita lakukan. Tuhan selalu mencatat. Hanya itu tadi dia punya jawaban itu berbeda. Tergantung kita punya kesetiaan. Karena Yesus dia tidak pernah, dia 24 jam dia selalu perhatikan kita. Hanya kita yang lupa dia. Kalau dia tidak pernah lupa, kita yang lupa. Itu kalau dari saya, Bang. Terima kasih, sangat luar biasa. Dan yang terakhir itu di ayat 18, apakah saya hidup sebagai orang yang melayani Tuhan secara nyata? Itu saya kira terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah secara nyata kita sudah lakukan. Contohnya kita sudah ikut kegiatan gereja, membantu yang susah dalam duka, apa segala macam itu secara nyata itu sudah kita alami dan lakukan. Lalu dari semua pertanyaan refleksi dari ayat yang ke-13 sampai 18 ini, kita boleh ambil satu benang merah. Ukuran berhasil atau sukses dalam iman itu bukan dilihat dari banyaknya materi, makmurnya kita, suksesnya kita, melainkan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja. Itu terakhir dari refleksi, kesimpulan dari refleksi tadi. Yang berikut, aplikasi hidup. Ini aplikasi hidup. Menjaga hati dan perkataan. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita berkata keras terhadap Tuhan. Itu aplikasinya. Aplikasi artinya dalam prakteknya. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita berkata yang tidak terhadap Tuhan. Yang kedua, tetap setia dalam pelayanan. Kesetiaan kita tidak diukur dari hal duniawi atau hasil duniawi, tetapi oleh perhatian Tuhan. Ya, santai. Ya. Percaya pada keadilan Tuhan. Tuhan akan membedakan dan membela umatnya pada waktunya. Kalau tiba-tiba kedatangan Tuhan yang kedua itu kita pas masih hidup, di situ kita akan alami yang tadi itu berbeda itu. Oh, kamu masuk dalam orang fasik, kamu masuk dalam orang benar. Doomsday tadi itu, hari penghakiman tadi. Maka itu harus bersiap-siap, karena hari Tuhan datang seperti hari pencuri, di mana kamu tidak siap. Jadi harus bersiap. Yang terakhir, pesan yang dibawa pulang. Ini terakhir pesan sudah yang harus kita bawa pulang. Yang pertama, Tuhan tidak lalai memperhatikan kesetiaan kita, bahkan ketika dunia tampak tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan kita tentang Tuhan
mencerminkan isi hati kita, jaga agar tetap penuh hormat dan pengharapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan bukanlah soal untung rugi, melainkan tentang menjadi milik kesayangannya. Menjadi setia itu bukan soal untung rugi, kaya dan tidak, tapi soal milik kesayangan. Yang berikut, di tengah kekecewaan, tetaplah takut akan Tuhan dan saling menguatkan dalam iman. Dalam situasi apapun, tetap percayalah pada Tuhan. Yang terakhir, Tuhan mencatat setiap langkah iman kita dalam kitab peringatannya. Tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Jadi ada kitab peringatan tadi. Jadi setianya kita pada saat ini itu tidak sia-sia. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Aku akan mengasihani mereka seperti seseorang yang mengasihani anaknya yang melayani dia. Sekian refleksinya. Kita sudah refleksikan ayat per ayat, sudah tuntas. Dan sebagai penutup, kembali saya ajak kita untuk tinggalkan dulu kesibukan kita untuk menutup dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang setia, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak lalai memperhatikan. Ampunilah kami bila kami pernah meragukan kasih dan keadilan. Ajarlah kami untuk tetap takut akan Engkau, menjaga perkataan kami, dan hidup dalam kesetiaan. Tuliskanlah nama kami di dalam kitab peringatan-Mu dan jadikanlah kami milik kesayangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam